yang kita sisir mulai dari musrenbang tingkat kelurahan, bahkan sebagian mulai diawali dengan pramusrenbang bisa melalui pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat yang akan segera direvisi. Itu adalah Sarawak. Kemudian yang terakhir yang penting jadi catatan kita adalah yang menjadi dasar untuk perencanaan itu Permendagri 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP 8 tata cara tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Jadi apa yang kita laksanakan itu mulai yang dari musrenbang kelurahan sampai lahirnya SKPD sampai pembahasan kita di DPRD semuanya ada aturannya di dalam undang-undang. Ini perlu jadi perhatian kita karena apa? Mungkin ada tuntutan ya, mungkin ada permintaan lebih ya, di luar dari undang-undang ini. Sejauh kita sejauh substansinya tidak bertentangan, itu sebagian besar kita penuhi. Nah, ini kita gambarkan sedikit alur perencanaan dan pelanggaran. Dimulai dari tingkat nasional di pemerintah pusat ini yang jelas. Pertumbuhan ekonomi kita tahun 2010 adalah 6,05%. 2010. Target 6,09% pertumbuhan ekonomi kita harap target yang cukup moderat. Angka kemiskinan kondisi 2010 sepanjang panjang 7,59%. Bandingkan dengan provinsi Sumatera Barat 9,5%. Kemudian kita harapkan angka itu tetap 2011 mengalami penurunan walaupun data realnya belum keluar, itu 7,15%. Program strategis Kota Pemenang pada misi pertama, misi pendidikan itu ada program wajib belajar 12 tahun. Targetnya adalah mensukseskan seluruh penduduk Kota Pemenang usia sekolah 7 sampai 18 tahun mendapat pendidikan minimal STTA. Pembelajaran karakter bangsa. Apa karakter bangsa kita? Ada situ kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, dan toleransi. Kemudian penerapan e-learning untuk teknologi informasi dan penyelenggaraan sekolah dan SPI. Nah, untuk misi kedua di bidang kesehatan, program strategis kita mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Di situ adalah memberikan program Jamkesmas dan Keskin DPKMPP kepada seluruh masyarakat kita. Mudah-mudahan ini bisa tetap berlanjut karena ini akan sangat mendukung target-target SDGs seperti kalau sesuai dengan topik kita hari ini. Mungkin sebelum kita memberikan kesempatan untuk bertanya, ada baiknya ini kita batasi. Untuk sesi pertama kita buka untuk 5 penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sangat setuju dengan apa yang Bapak sampaikan dari moderator tadi. Kita tidak mencikarai daripada kebijakan yang telah kita buat. Apalagi kita telah melaksanakan dari awal Januari Pak Putraya. Kita sudah desain sebaik mungkin. Dari sampaian Bapak Ahmad tadi, kita mengkaji dalam masalah bagaimana batasan dalam tingkat pendidikan SD. Nah, yang kedua, sejauh mana sih tingkat partisipasi masyarakat di dalam mengadakan musrenbang kelurahan? Bukan mencikarai daripada musrenbang itu tidak. Apa yang telah Rensa kelurahan? Bagaimana pula kartu bersama masyarakat pemerintah terhadap masyarakatnya? Kami kalau perlu berharap seperti itu. Dari mana IPKS yang bisa? Kalau berharap nanti penentuan data kemiskinan bukan bayaran semua dari pemerintah daerah. Jadi ininya indikatornya Pak. Bagaimana kita membuat program? Kalau seandainya nama itu pemerintah daerah ada, di pusat sendiri tidak ada, ini ada juga artinya Pak. Itu yang pertama. Jadi saran kami mungkin bisa diperbesar tulisan pada Ustaz Anggar sehingga bisa sampai kepada yang kita harapkan. Yang kedua yang kita lihat tadi sudah disinggung masalah kemiskinan, kami juga setuju. Dan juga kami melihat dari seorang Pak Putra, penurunan setengah persen saja angka kemiskinan itu dari tahun ke tahun sulit. Namun kami juga hari ini ingin tahu dengan berbagai kegiatan yang telah dilakukan tentang pengurangan orang miskin, kami ingin tahu pada tahun 2011 yang rencananya penurunannya sampai 7,15% dari penduduk, dan kami ingin tahu
sampai akhir 2011 tingkat pencapaian penurunan angka kemiskinan. Kemudian ya visi ke depan, ya itu yang penting. Kemudian transparansi, kemudian ada transparansi dan sebagainya yang tadi sampaikan. Kemudian akuntabilitas dan lain sebagainya. Dari nilai itu, saya mungkin juga ingin menyampaikan dari rekomendasinya begini. Pemerintah harus mempertahankan apa saja yang sudah baik. Misalnya visi dan misi tadi itu baik, pertahankan itu visi dan misi. Ada standar. Standar itu berlaku nasional, Pak. Standar pendidikan itu, standar pendidikan nasional. Di dalam standar itu ada 8 standar pendidikan, dan standar itu ditetapkan secara nasional. Ada standar nasional, dan hasil evaluasi kita setiap tahun, mungkin kemarin kita berdiskusi di Bapeda, kebetulan nggak ada dari saudara-saudara yang hadir. Beberapa dari standar itu kita akui dulu untuk memenuhi nilai kita. Maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian jawaban oleh kedua narasumber menjadi penutup acara diskusi publik RKPD Kota Parapanjang 2013 dan diseminasi hasil kartu penilaian bersama atau KPB yang dilaksanakan. Maksud dari kegiatan ini yang kita lakukan hari ini itu, pertama kan kita ingin mensosialisasikan hasil dari penilaian kita bersama masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan, yaitu pengisian kartu penilaian bersama itu KPB. Kartu penilaian bersama itu ditujukan untuk memberi penilaian terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu 4 prinsip yang kita nilai itu. Yang pertama prinsip partisipasi, prinsip visi ke depan, kemudian prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ya, hasil dari penerapan kartu penilaian bersama itu yang kita namakan KPB itu, nilai untuk pemerintah atau penilaian bersama yang diberikan oleh pemerintah itu, kalau dari segi visi ke depan itu mayoritas menilaikan bagus. Tapi dari segi partisipasi masyarakat itu nilainya masih harus ada perbaikan, Pencapaian MDGs ini memang dituntut keinginan keras, ya, komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah tidak ada komitmen yang tinggi untuk pencapaian MDGs, maka harapan untuk pencapaian MDGs di 2015 itu ya susah. Goalnya adalah lingkungan. Nah, kita tidak masuk ke sana. Nah, tapi kami tetap menyorot ke 8 goal MDGs itu. Nah, tetap menyorot itu dan mendorong pemerintah daerah itu untuk melakukan pembangunan itu dengan kerangka MDGs itu ke depan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita